Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan meneruskan PA kita, melanjutkan PA yang lalu. Kali ini kita masuk dalam perjalanan Paulus ke Roma bagian yang kedua. Yang kalau di Alkitab kita itu bicara tentang kapal yang kandas. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal ke-27 ayat 27 sampai ke 44. Begini firman Tuhan. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkannya, dan berjalan dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas bagian ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh meneruskan PA ini. Dan hari ini kami melihat bagaimana kuasa-Mu menyertai hamba-Mu,
kuasa-Mu menyelamatkan jiwa-jiwa, dan apa yang Kau katakan terjadi. Tuntunlah kami melalui PA ini untuk semakin percaya kepada-Mu dan berjalan dalam tuntunan-Mu, dan pakailah hidup kami menjadi saluran berkat keselamatan bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian yang kita bahas hari ini adalah lanjutan dari perjalanan Paulus menuju ke Roma yang dimulai dari Kaisarea. Dan yang minggu lalu kita tahu mereka terombang-ambing di tengah-tengah laut karena dilanda oleh angin timur. Nah, saudara-saudara, mereka itu terombang-ambing di Laut Adria. Nah, saudara, saya menunjukkan peta ini, itulah Laut Adria. Dan bagian yang kita bahas sekarang ini adalah dari titik yang di tengah laut itu sampai nanti ke Pulau Malta itu, tempat kapal mereka terdampar. Nah, Laut Adria itu kalau saudara lihat di peta itu ada sebuah laut yang luas ya. Karena itu betul-betul mereka tidak melihat apa-apa. Dan itulah sebabnya dikatakan pada hari yang ke-14 ya, menunjukkan badai itu sangat hebat dan sangat panjang sehingga mereka terombang-ambing begitu lama. Mereka tidak berani menaikkan layar, karena kalau ada layar maka itu akan membuat kapal itu terguling ya, karena tiupan angin itu. Dan ini menunjukkan ini bukanlah badai yang biasa. Nah, saudara-saudara, nampaknya pada hari yang ke-14 itu mereka merasakan ya, katanya anak-anak buah kapal itu merasakan bahwa mereka itu sudah dekat dengan daratan. Kemudian dikatakan di ayat 28 bahwa mereka kemudian melakukan pengukuran dengan menurunkan batu duga. Zaman dulu mungkin belum ada sonar, saudara-saudara. Jadi dikatakan di Alkitab mereka mengulurkan batu duga. Sehingga bisa jadi itu adalah sebuah tali yang di ujungnya ada batu, dan mereka kemudian memasukkannya ke laut sampai batu itu yang cukup berat barangkali mengenai dasar laut ya. Dikatakan waktu mereka mengulurkan yang pertama, mereka mendapat bahwa kedalaman laut di bawah kapal mereka itu adalah 20 depa ya. Saudara, satu depa itu adalah ukuran dari ujung jari tangan kanan ke ujung jari tangan kiri waktu tangan kita direntangkan begini ya. Nah, sehingga kalau dilihat di dalam dari ukuran yang umum itu adalah sekitar 1,82 meter ya. Tetapi ada buku yang lain mengatakan ukuran ini tidak tepat sekali ya, karena hanya mengukur berdasarkan rentangan tangan. Sehingga dikatakan 1,8 sampai 2,4 meter satu depa itu. Nah, kalau kita ambil yang paling kecil, maka kalau itu 20 depa, maka kedalamannya sekitar 35 meter. Nah, kemudian dikatakan mereka maju lagi ya, dan kemudian mengukur lagi, dan mereka dapati sekarang adalah 15 depa atau sekitar 28 meter. Itu artinya saudara-saudara, mereka semakin mendekati sebuah pulau ya, karena kalau mendekati sebuah pulau maka kedalamannya itu semakin rendah begitu ya. Nah, tetapi karena badainya nampaknya belum selesai saudara-saudara, maka mereka justru takut kalau mereka terlalu dekat dengan pulau, kapal itu bisa dihempaskan badai itu dan pecah ya, karena menabrak entah karang, entah pasir. Dan karena itu mereka kemudian memutuskan untuk membuang sauh, membuang jangkar itu ya. Dikatakan mereka membuang 4 sauh di buritan. Kenapa kok 4 saudara-saudara? Supaya kapal itu tidak ke kiri dan ke kanan ya.
Saya ditarik ke 4 sudut begitu saudara-saudara, dan kapal itu ada diemnya begitu ya, diemnya. Nah, mereka melakukan itu karena nampaknya waktu itu malam, waktu mereka membuang batu duga itu ya. Dan mereka membuat kapal itu terhenti di tengah laut itu menunggu hari siang. Supaya waktu mereka nanti siang, dengan harapan cuaca lebih baik, mereka bisa melihat lebih jelas sesungguhnya mereka ada di daratan seberapa jauh dan bagaimana keadaan. Ya, karena badai belum berhenti. Nah, saudara-saudara, tetapi anak-anak kapal itu, yaitu pelaut-pelaut itu, kemudian rupanya berusaha melarikan diri. Ya, mereka pergi ke depan, mau melepaskan sekoci. Ketika ditegur, mereka mengatakan, "Kami mau ke haluan." Haluan itu depan ya, kalau buritan itu di belakang. "Kami juga mau melemparkan sauh, melempar jangkar supaya kapal ini lebih tenang." Tetapi nampaknya Paulus mengerti ya maksud mereka mau melarikan diri. Sehingga dia berkata kepada perwira itu yang mengawal dia, Julius, dan berkata, "Kalau anak-anak kapal itu berhasil melarikan diri, kita semua tidak akan selamat." Ya, karena merekalah orang-orang yang pandai, yang ngerti tentang kapal. Kalau mereka semua pergi, maka tidak ada yang bisa mengendalikan kapal itu dan mereka pasti akan binasa. Sehingga karena mendengar itu, Julius kemudian menyuruh anak buahnya untuk memotong tali-tali sekoci itu. Sekoci itu kapal-kapal penyelamat yang kecil-kecil itu saudara. Dan membiarkan sekoci-sekoci di kapal itu hanyut ke laut. Dan dengan demikian tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari kapal itu. Ya. Dan demikianlah mereka kemudian menunggu hari itu sampai siang. Nah, saudara, kata siang ini barangkali menjadi terang begitu ya. Dan ketika hari menjelang siang di ayat 33 itu, mungkin itu maksudnya pagi hari ketika fajar sudah menyingsing, matahari mulai kelihatan, tetapi mereka masih barangkali kabut atau sesuatu, mereka belum bisa melihat dengan jelas. Paulus kemudian sekali lagi menguatkan hati orang-orang di kapal itu. Ya. Di ayat 24 katanya, "Hari ini sudah 14 hari lamanya kamu menantikan dengan cemas tanpa makan sesuatu pun. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan sesuatu. Sebab itulah yang diperlukan untuk keselamatanmu. Seorang pun dari antaramu tidak akan kehilangan sehelai rambut pun dari kepalanya." Saudara-saudara sekalian, kita melihat dari ini adalah Paulus itu nampaknya sudah menjadi pemimpin di antara orang-orang itu. Yang jumlahnya itu 276 di dalam kapal itu. Termasuk Paulus sendiri, termasuk perwira Julius itu, dan anak buahnya prajurit Romawi, jurumudi, nahkoda, dan juga anak buah kapal. Semuanya ada 276. Paulus hanya seorang tahanan. Tetapi sejak dia menguatkan hati mereka dan menjamin bahwa Allah akan menyelamatkan mereka, tidak ada seorang pun yang akan binasa, nampaknya mereka sekarang mulai mendengarkan Paulus. Dan pagi itu, di hari yang ke-14, di tengah kelelahan dan kelaparan, Paulus itu berkata pada mereka, "Kita sudah 14 hari tidak makan. Mari sekarang kita makan. Sebab itu yang kita perlukan supaya kita selamat." Nah, saudara-saudara, lalu dia mengatakan sebuah idiom, sebuah istilah ya yang biasa dipakai oleh orang Yahudi. "Seorang pun dari antara kamu tidak akan kehilangan sehelai rambut pun dari kepalanya." Yang menunjukkan bahwa kamu semua akan selamat, ya, selamat dengan baik.
begitu ya. Dan sesudah berkata demikian, dikatakan di ayat 35, Paulus itu mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Saudara, ini seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan barangkali itulah yang kita dengar juga kalau kita merayakan perjamuan kudus ya. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku itu ya. Lalu dia membagikannya dan mereka makan. Nah, ini cara orang Yahudi untuk mengucap syukur pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus bukan cuma menyatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka, tapi Paulus sekarang mengajak mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu, saudara-saudara, apakah orang-orang itu selama 14 hari juga mendengarkan Injil. Tapi kalau melihat cara Paulus itu memecah roti, mengucap syukur, lalu membagikannya, nampaknya paling tidak, sekalipun mungkin bukan semua, ada orang-orang yang percaya kepada Paulus. Saya percaya Paulus selama 14 hari itu berdoa. Saya percaya selama 14 hari itu Paulus memuji Tuhan. Saya percaya selama 14 hari itu Paulus pasti bercerita. Cerita tentang pertobatannya barangkali begitu ya. Cerita tentang bagaimana dulu dia adalah seorang yang melawan Tuhan. Dan Tuhan menangkap dia, menyelamatkan dia. Cerita bagaimana dia memberitakan Injil. Cerita bagaimana dia harus pergi memberitakan Injil pada Kaisar. Dan saya rasa ada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga Paulus itu kemudian mengajak mereka mengucap syukur pada Allah, berdoa, baru mereka makan bersama-sama. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, maka kuatlah hati mereka semua, dan mereka pun makan juga. Jadi mereka dikuatkan hatinya dan mereka dikuatkan fisiknya. Mereka melihat sebuah teladan. Mereka melihat sebuah kepemimpinan, saudara-saudara ya. Mereka menemukan seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. 276 orang itu. Dan kemudian dikatakan ayat 38, setelah mereka kenyang makan, kata kenyang itu menunjukkan mereka makan dengan enak ya. Mereka puas makan. Dan kemudian mereka membuang sisa-sisa makanan mereka. Saudara-saudara, lalu dikatakan setelah itu, setelah hari makin siang, kita tidak tahu jam berapa sesungguhnya, tapi barangkali setelah matahari betul-betul terang, mereka sungguh melihat sebuah daratan. Mereka melihat teluk yang tampaknya aman untuk mendarat ya. Dikatakan mereka melihat sebuah teluk yang berpantai. Saudara, mereka tidak mengenal pulau itu. Nahkoda juga tidak tahu sampai mana mereka. Dan kita tahu ini badainya nampaknya belum reda, saudara. Itu sebabnya nanti kita lihat bagaimana kapal ini terhancur ya. Dan nanti pada pasal 28 kita baru tahu bahwa itu adalah pulau Malta ya. Nah, setelah melihat daratan berpasir itu, melihat pantai, mereka kemudian memutuskan untuk mendamparkan kapal mereka ke pulau itu. Mereka kemudian melepaskan jangkar-jangkar itu, tali-tali saunya dilepas dari atas, dari ikatan, dan dilepas saja terbuang ke laut bersama jangkarnya. Jadi mereka tidak menarik jangkar itu, saudara-saudara, tapi melepaskan yang di atas dan membiarkannya ke laut. Kemudian mereka memulai menaikkan tali-tali layar ya, supaya oleh angin mereka didorong ke tepi. Ya, itu perlunya ada anak-anak kapal yang tidak boleh pergi dari kapal itu ya. Mereka yang bisa menaikkan layar, mereka yang ngerti mengatur arah angin. Dan kemudian perahu itu mereka biarkan didorong angin menuju ke tepian. Nah, tapi nampaknya saudara, karena badai yang besar itu,
kapal itu tidak melaju dengan pelan, saudara. Dia itu melaju dengan bergoyang begitu ya. Sehingga dikatakan pada suatu titik kapal itu kemudian menancap di busung pasir. Nah, nampaknya itu ada sebuah gundukan pasir dan kapal itu menancap, tidak bisa bergerak. Dan karena itu bagian belakangnya dihantam ombak. Barangkali karena depannya tidak bisa bergerak, tergoyang di belakang ya. Brok, krok, dan kemudian hancurlah buritan kapal itu. Nah, saudara-saudara, karena kapal sudah hancur dan semua orang kemudian harus ke laut, ada tawanan-tawanan. Dan kemudian prajurit Romawi itu kan tidak boleh melepaskan tawanan ya. Kalau ada tawanan lepas itu mereka menjadi ganti nyawa ya. Mereka nyawanya akan menggantikan tawanan-tawanan itu. Maka mereka bermaksud membunuh tawanan-tawanan yang mereka jaga itu. Tetapi itu berarti Paulus juga harus dibunuh ya. Dan Julius itu ingin menyelamatkan Paulus. Dan nampaknya barangkali Paulus yang meminta Julius, jangan seorang pun dibunuh. Kenapa, saudara? Sebab Paulus mendengar dari malaikat sendiri ya, semua di kapal ini tidak akan binasa. Kecuali kapal itu memang akan hancur. Tapi semua orang akan selamat. Dan semua orang nampaknya sekarang tahu Paulus itu pemimpin. Sehingga kemudian Julius itu percaya kepada Paulus dan dia mencegah anak buahnya untuk membunuh tawanan. Tetapi dia memerintahkan yang bisa berenang terjun ke air terlebih dahulu, berenang ke pinggir. Yang tidak bisa berenang, itu kapal kan sudah mulai hancur. Cari papan yang pecah, ya, berpegang pada papan itu, dan kita akan saling membantu ya. Tidak tahu caranya bagaimana, tapi saya kira ada anak-anak buah kapal yang tahu tali dan sebagainya. Mereka saling mengikat dan mereka kemudian bersama-sama berenang ya, bersama-sama berenang menuju ke darat. Lalu bagian ini ditutup dengan perkataan ini ya. Demikianlah mereka semua selamat sampai ke darat. Semua orang selamat seperti yang dikatakan Paulus sebelumnya. Saudara-saudara, apa yang kita boleh pelajari dari cerita ini? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita selalu menaruh percaya kita kepada Tuhan yang memelihara kehidupan itu. Paulus menceritakan iman percayanya, dan Paulus mengajak semua orang untuk berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika tidak ada apapun lagi yang bisa menjamin hidup kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Juru Selamat kita. Dan di dalam Tuhan Yesus, barangkali itu juga yang disampaikan Paulus. Sesungguhnya Tuhan mengasihi kita orang berdosa. Dia bukan mau membinasakan kita, tapi dia mau menyelamatkan kita. Mari kita berserah kepada Tuhan dalam semua pergumulan kita. Yang kedua, iman itu kepada Tuhan yang akan membuat kita mampu mengucap syukur. Iman itu membuat Paulus bukan sekedar mengajak semua orang untuk makan, tapi lebih dahulu iman itu membuat Paulus mengajak semua orang bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan berkati saudara, kalau Tuhan menuntun saudara melewati pergumulan, apakah iman itu membuat saudara pertama-tama kali bersyukur? Bukan cuma saudara yang bersyukur, tapi saudara mengajak semua orang bersyukur. Karena kita tahu bahwa keselamatan, bahwa rezeki, bahwa kekuatan, bahwa jalan keluar dari pergumulan kita itu datangnya dari Tuhan yang mengasihi kita, penjaga hidup kita. Saudara-saudara, Paulus belum turun ke daratan. Badai itu belum sungguh-sungguh reda. Sebelum dia makan, dia menguatkan semua orang pertama-tama bukan dari perkataannya dan
ajakannya, tetapi dia menguatkan semua orang untuk melihat Tuhan dengan mengucap syukur. Saudara-saudara, apa kita mengajak keluarga kita untuk melihat Tuhan, mengucap syukur? Apakah anak-anak, saudara-saudara, teman-teman kita melihat bahwa dalam pergumulan kita ketika jalan keluar, kita lebih dulu mengucap syukur dan mereka melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan terakhir, saudara-saudara, bagian ini mengajari kita tentang kepemimpinan. Apa itu pemimpin? Apa itu kepemimpinan? Pemimpin adalah orang yang memberi pengaruh, dan kepemimpinan adalah pengaruh. Saudara-saudara, di dalam kapal itu yang memimpin kapal adalah seorang nahkoda kapal. Di antara prajurit-prajurit itu yang bawa tawanan-tawanan, yang memimpin adalah Julius, si perwira itu. Tetapi pemimpin di kapal itu sesungguhnya adalah Paulus, yang secara status adalah seorang tawanan, penumpang kapal biasa. Tetapi dia membawa pengaruh. Jadi saudara, pemimpin itu bukan masalah kedudukan, bukan masalah jabatan. Seorang pemimpin itu adalah apa yang dibawanya di dalam hidupnya yang mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dia. Melihat teladan, melihat kekuatan, melihat tujuan, dan mereka ikut. Saudara-saudara, mari kita merenungkan. Apakah kita ini seorang pemimpin atau bukan? Biarlah Tuhan menuntun kita, membawa pengaruh di tengah hidup kita, kebaikan bagi sesama kita. Biarlah hidup kita itu menjadi panutan bagi banyak orang untuk mendapatkan jalan keluar dalam hidupnya. Dan lebih daripada itu, biarlah hidup kita ini menjadi garam, menjadi terang yang membuat orang menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, Tuhan, jadikan saya pemimpin yang baik di tengah keluarga saya, di tengah perusahaan saya, di tengah pelayanan saya. Bukan karena saya punya kedudukan itu, tetapi saya membawa pengaruh yang baik, yang menuntun semua orang untuk menemukan keselamatan, untuk menemukan Yesus Kristus Tuhan, untuk menemukan jalan pulang ke rumah yang kekal. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu, dan melalui cerita yang kami baca, kami dituntun untuk mengenali kehendak-Mu, kasih-Mu, pemeliharaanmu, dan tuntunan-Mu, supaya hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami, supaya hidup kami ini boleh dipercayakan kepada Tuhan, pemelihara kehidupan yang sejati. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar, berkati semua saudara yang mengikuti PA ini. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti sore kita boleh mendiskusikannya di dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.